Namun beberapa waktu lalu ada meme yang viral tentang investasi bodong. Yang pertama kali adalah investasi anak kepada orang tuanya saat hari raya. Kata orang tua, kata mamahnya, ini nak aku simpenin duit kamu biar aman. Lalu bagaimana seumpama ini kepepet, ya kita nggak tahu, rezeki pas seret, ada tabungan teronggok 20 juta, punya anaknya padahal baru 5 tahun. Anaknya 5 tahun, ditanya, nak ini duitnya mau saya pakai dulu ya, ini mau penting ini. Oh iya bu, nggak apa-apa. Tapi anak 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Para sahabat muslim, hafizakumullah, kita jumpa lagi setelah lebaran ini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga lebaran kali ini lebih menyenangkan daripada sebelum-sebelumnya. Amin Allahumma amin. Teman-teman, banyak sekali tradisi-tradisi yang kita jalankan di hari-hari lebaran seperti ini. Di antaranya adalah pemberian THR atau uang saku kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu pada hari raya kayak begini merupakan kebahagiaan yang bertubi-tubi karena mendapatkan THR, uang-uang jajan dari orang-orang tua. Ini merupakan hal yang paling mengesankan bagi anak-anak ketika dewasa nanti. Nah, namun beberapa waktu lalu ada meme yang viral tentang investasi bodong. Yang pertama kali adalah investasi anak kepada orang tuanya saat hari raya. Kata orang tua, kata mamahnya, ini nak aku simpenin duit kamu biar aman. Tapi ternyata itu adalah simpenan bodong yang ujung-ujungnya duitnya ditilup sama orang tuanya, tidak dikembaliin untuk kepentingan anaknya. Ya meskipun anaknya ini saben-saben hari juga yang kasih makan dan lain sebagainya, yang nyukupi kebutuhannya adalah orang tuanya sendiri. Namun kita pada pertemuan kali ini akan membahas bagaimana hukumnya orang tua menggunakan duit THR milik anaknya. Oke. Para teman-teman, seperti kita ketahui bahwa duit-duit yang diberikan oleh orang-orang kepada anak ini adalah beragam nilainya. Ada yang kecil mulai 1.000, 2.000 rupiah sampai yang ratusan ribu, macam-macam variannya. Besarnya fluktuatif, tidak sama. Nah, yang pertama akan kita bahas beberapa orang tua yang ngasih uang THR kepada anaknya. Ini ada yang memang tinggal ngasih duitnya, dikasih amplop, terus kemudian dikasihnya ini THR lebaran ya, misalnya kayak gitu. Tapi tidak sedikit pula yang memberikan sambil ngomong, ini duit buat beli es, duit buat beli dawet, ini saya kasih duit ya buat beli permen. Apakah ini merupakan sebuah aturan yang harus benar-benar dilaksanakan? Ini yang pertama kita bahas. Seperti kita ketahui bahwa antara hibah dengan jual beli itu ada perbedaan yang cukup signifikan di antara dalam masalah ini. Kalau di dalam jual beli, seorang penjual tidak boleh memberikan syarat apapun kepada pembeli. Misalnya, ini motornya saya jual ya, tapi nanti tolong jangan kamu buat naik bertiga. Ini nggak boleh. Karena kalau barang jual beli itu sudah menjadi milik mutlaknya pembeli,
penjual tidak boleh ngasih syarat apapun. Ini saya jual ke kamu, tapi nanti kalau kamu naik motor ini jangan kamu naikin 4 orang. Itu nggak boleh. Karena apa? Setiap orang beli itu bebas, mau dinaikin 10 orang sekaligus pun itu menjadi hak-haknya, terserah dia karena dia sudah beli. Tapi beda dengan orang yang memberikan hibah, memberikan gratisan tanpa ada imbalan, itu memang bisa jadi dia memberikan syarat, bisa jadi tidak. Misalnya, nah ini saya kasih duit buat bayar sekolah ya. Itu berarti seorang penerima dikasih uang untuk bayar sekolah. Nah, bagaimana kalau duitnya ini ternyata diselewengkan, tidak untuk bayar sekolah? Nah, ini kita bahas dulu. Di dalam kitab Bujairami Alal Manhaj itu dijelaskan kalau ada orang memberikan sesuatu, menyuruhnya untuk membeli sesuatu, itu harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang diberikan oleh pemberi. Kalau Pak, saya minta duit mau buat bayar sekolah, lalu dikasih duit, ya ini saya kasih buat bayar sekolah ya, berarti itu harus linear dengan perintahnya, ya harus buat bayar sekolah. Ini nggak boleh, hukumnya haram mendistribusikan duitnya tidak sesuai dengan peruntukannya, karena ini hibah. Kecuali kalau memang ada tanda-tanda, ada korina, istilahnya dalam kitab fikih itu ada korina, indikasi-indikasi yang mengarah kalau pemberinya itu memang memperbolehkan untuk dibuat apa-apa di dalam batas-batas yang ia perbolehkan. Seringkali ini ya dibuat beli permen tapi ngasihnya duit 200.000. Apa ya 200.000 itu mau dibelikan permen semua? Atau dikasih amplop isinya 500.000. Ini nih buat kamu, nanti buat beli dawet gitu misalnya. Ya kalau dawet itu 500.000 bisa dibuat beli sekeranjang-keranjangnya, itu bisa cukup kayak gitu. Apakah ya memang benar itu 500.000 buat beli dawet semua? Nah, dengan begitu kita nanti bisa menyimpulkan tanda-tanda atau indikasi dari pemberi itu bahwa untuk beli dawet itu hanya pemanis bibir atau memang benar-benar dia pengen nyuruh beli dawet 500.000. Nah, kalau korinahnya itu kira-kira boleh, at-tabassut istilahnya kalau dalam fikih, melebar, nggak hanya buat beli dawet saja, tapi bisa buat beli ini, buat beli itu, buat bayar sekolah dan lain sebagainya. Kalau diperkirakan itu pemberinya itu rela, ikhlas, maka nggak ada masalah. Itu yang pertama. Jadi kalau ada anak mendapatkan uang saku, ini ya anak beli es, tapi kasih uang 100.000, 50.000 yang kira-kira pemberinya itu ya hanya buat manis-manis bibir saja lah, nggak menyuruh beneran uang 100.000 buat beli es semua. Kalau dibuat beli es semua, nanti esnya nggak habis, ya malah justru yang memberi malah ini menyesali pemberiannya kan. Oh, orang nggak tahu gitu, kira-kira kayak gitu. Itu yang kita bahas pertama. Sekarang pembahasan kedua. Seumpama ada orang yang memberikan uang saku buat anak, itu sebenarnya pemberi ini sedang memberikan uang saku 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 dan seterusnya. Ini pengen ngasih ke anak apa ngasih ke orang tuanya anak tersebut? Ini yang sering jadi masalah. Ada anak dikasih uang saku 10.000, itu sebenarnya 10.000 mau buat ibunya atau buat anaknya? Oh, itu buat anaknya lah, biar anak ini seneng. Ya oke. Kalau 10.000 ini buat anak, berarti harta 10.000 ini milik anak, bukan miliknya orang tua. Walaupun toh orang tuanya itu sendiri, makannya juga ikut orang tua, minumnya ikut orang tua, jajannya ikut orang tua, tapi uang 10.000, 50.000, 1 juta yang dikumpulkan anak dari lebaran ini adalah miliknya anak tersebut.
bukan miliknya orang tua. Nah, di dalam kitab Fiqhul Islami, Dr. Wahbah Zuhaili itu mengatakan bahwa orang tua hanya mempunyai tugas untuk menjaga saja atau al-istithmar, menginvestasikan harta, mengembangkan harta tersebut supaya berkembang. Minimal kalau nggak bisa menginvestasikan, mengembangkan harta tersebut, minimal harta yang dimiliki oleh anak terjaga dengan baik. Orang tua itu tidak bisa memiliki harta yang dimiliki oleh anaknya. Tidak boleh pula orang tua memberikan harta tersebut diambil untuk dibuat kasih THR sama orang lain misalnya, juga nggak boleh. Karena ciri khas orang yang mau hibah, mau sedekah itu harus dari harta miliknya sendiri, al-milku at-tam, miliknya sendiri. Kalau harta anaknya kan berarti bukan miliknya orang tua, berarti orang tuanya juga nggak berhak mengambil itu untuk diberikan kepada orang lain, atau tragisnya justru dibuat beli HP ibunya. Ini juga nggak boleh, karena itu kan bukan milik ibunya, kayak begitu. Nah, fala yamlikuhu al-wali walau kana aban. Wali itu walaupun toh bapaknya sendiri itu tidak bisa memiliki harta tersebut. Harta anak ya harta anak. Orang tua hanya bertugas menjaga, ya nabungin, kemudian atau dikasih celengan atau apa, atau menginvestasikan biar harta tersebut tetap berkembang, dibuat beliin kambing, nanti kambingnya bisa beranak pinak, berkembang hartanya kayak begitu, itu nggak ada masalah. Itu pun juga harus mempunyai analisis yang tepat, yang sangat kuat. Tidak boleh investasi bodong, nggak melalui kajian analisis, yang penting pakai harta anaknya lalu diberikan macam-macam, tapi ternyata rugi besar. Ini juga nggak boleh. Nah, para teman-teman sekalian, dengan demikian seorang anak yang mempunyai THR dari pemberian orang-orang itu secara otomatis itu adalah harta miliknya sendiri. Nah, bagaimana kalau ternyata ibu ternyata nggak punya duit? Jangan sampai tergiur memakai harta itu bukan halal bagi ibunya. Hanya saja karena itu miliknya anak, orang tua mempunyai hak pentasarufan untuk anak. Misalnya untuk beli seragam sekolahnya dia, beli sepatunya dia, beli bukunya dia, atau kalau dia minta es krim, beli es krim untuknya dia, maka nggak ada masalah. Kecuali beli es krim satu baru dimakan separuh, es krimnya nggak habis, yaitu orang tua makan sisanya masih halal, karena itu adalah seumpama yang memberikan tadi melihat juga kira-kira pasti akan ikhlas melihat kayak begitu. Tapi kalau langsung beli bakso buat traktir sekeluarga, itu ya janganlah, ini patut dihindari. Hal ini perlu kami sampaikan supaya para teman-teman sekalian terhindar dari akhdul mal bil batil, memakan harta dengan cara tidak yang melalui aturan syariat. Nah, kalau itu harta miliknya suami belum dikasihkan ke istri, itu ya istri jangan ambil semaunya juga. Terus harta milik anak, ibu ya juga jangan ambil semaunya juga. Jadi masing-masing mempunyai wilayah-wilayah yang perlu dijaga batasan-batasannya. Tidak serta-merta kalau kepala rumah tangga, ibu rumah tangga boleh kemana-mana kayak begitu, ya nggak boleh. Kecuali kalau anak ini misalnya sudah besar, umurnya sudah 18 tahun, ini tabungannya dari THR ngumpul 50 juta, kasihkan ke ibu, ya nggak ada masalah karena sudah bisa tasarruf. Tapi bagi anak yang masih balita, 5 tahun, 7 tahun, kayak begitu belum bisa tasarruf, orang tua perlu menjaga jangan justru orang tua memakan hartanya anaknya sendiri. Nah, lalu bagaimana seumpama ini kepepet, ya kita nggak tahu, rezeki pas seret, ada tabungan teronggok 20 juta, punya anaknya padahal baru 5 tahun, cari kemana-mana nggak dapat, tapi ya adanya itu kan uang gratis, uang nganggur itu.
Boleh nggak orang tua pakai itu? Tetap tidak boleh. Justru yang berat adalah di sini. Karena apa? Karena anak ini masih mahjur alaih. Dia tasarufnya belum mendapatkan legalitas syariat. Jadi seumpama digunakan untuk konsumtif keluarga, tidak untuk anak itu sendiri, itu tidak boleh sepepet apapun. Karena apa? Kalau mau minta izin kepada dia izinnya itu belum mendapatkan legalitas syariat. Anaknya 5 tahun, ditanya, "Nak, ini duitnya mau saya pakai dulu ya, ini mau penting ini." "Oh iya Bu, nggak apa-apa." Tapi anak 5 tahun itu legalitasnya, omongannya itu belum mendapatkan legalitas syariat. Sehingga walaupun ia ngomong, "Oke, nggak apa-apa Bu, dipakai aja," misalnya, karena dia baru 5 tahun, nggak boleh, belum kepakai namanya. Karena dia istilahnya masih mahjur alaih. Orang mahjur alaih itu transaksi besar masih belum boleh, jual beli tanah. Anaknya 5 tahun sudah jual beli tanah, apa itu kan masih belum boleh kan. Nah, ya kalau kepepet jangan sampai tergiur. Ini yang berat. Ini nanti sama juga di harta-harta anak yatim, itu kan juga sangat riskan. Bagi pengelola anak yatim juga kayak begini. Hartanya anak yatim yang dari warisan itu ya miliknya anak yatim itu sendiri, bukan miliknya ibunya, bukan miliknya siapa-siapa. Ibunya ya bersifat menjaga, mengembangkan gitu saja, tapi nggak boleh tergiur sampai menggunakan. Begitu pula nanti santunan anak yatim di 10 Muharram biasanya, kalau itu punyanya anak yatim ya anak yatim, nggak boleh diambil ibunya untuk beli HP, haram hukumnya, karena itu bukan haknya ibunya. Kayak begitu. Ya, saya kira demikian. Semoga menjadi perhatian kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.